Bapak Ibu semua, masih dalam tema umum tentang tazkiyatul anfus dalam seluk-beluk akhlak tasawuf, bahwasanya titik pandang Allah kepada kita adalah jantung hati kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak mementingkan, tidak memandang kepada jasadmu, rupamu, karena di bagian ini orang mungkin merasa dirinya hebat, laki-laki karena badannya kokoh perkasa. Orang merasa dirinya hebat karena tampangnya rupawan, gagah dan cantik. Allah tidak menjadikan itu titik pandangnya, karena memang Allah menguji kita dengan berbedanya rupa, berbedanya standar nilai kita dalam pandangan sama manusia. Ada orang yang kita pandang sangat cantik, sangat gagah, ada yang gagah biasa saja, dan bahkan mungkin ada yang dipandang sebagai damimah, orang jelek. Allah tidak memandang itu. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah memandang kepada jantung hatimu ketika dia menjadi qalbun salim, menjadi hati yang selamat, menjadi jantung hati yang sehat. Kemudian melihat apa amal yang dihasilkan oleh jantung hati tersebut. Maka di sini kita memang berpulang kepada sabda Nabi Muhammad SAW, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya dalam tubuh jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka bagus seluruh tubuh. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu namanya jantung hati. Bapak dan Ibu, mengait kepada pertemuan sebelumnya, kita membahas menjaga jantung hati kita ini rusak karena afatul lisan. Walaupun kita baru membahas 2 bagian saja. Kita membahas nomor 11 dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga nomor pertama, yaitu pertemuan lalu kita membahas soal al-kalam fi ma la ya'nihi. Kita banyak bicara tentang hal-hal yang bukan urusan kita. Kalau boleh kita sedikit mengait hari ini dengan hari pemilihan umum, memang tinggal dalam hitungan sebulan lebih. Ruang bicara sebagian kita menjadi sangat luas. Seluruh orang atau kebanyakan orang sibuk berkomentar tentang para calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPRD dan sebagainya. Sesuatu yang mungkin tidak kita sadari bahwasanya bicara hari ini tidak hanya menggunakan lisan, tapi qalam, pena adalah alat bicara hari ini. Dan pena hari ini kadang hanya berbentuk ketikan di layar sentuh kita. Maka sangat besar ruangnya di situ kita bicara untuk hal-hal yang bukan urusan kita. Maka Bapak dan Ibu, kami sebenarnya hanya ingin menegaskan satu saja. Tugas kita hanya memilih capres, cawapres, memilih anggota DPD, anggota DPR, DPRD. Maka yang harus kita dudukkan secara kajian Islam, baik dari sudut pandang hukum fikih maupun dari sudut pandang akhlak tasawuf, adalah metode memilih atau standar orang seperti apa yang layak dipilih dan orang seperti apa yang layak dipinggirkan garis miring tidak dipilih. Itu saja. Kalau standar ini sudah kita miliki, maka ini capres cawapres pilihan saya, ini calon DPD yang saya pilih, ini calon DPR yang saya pilih. Karena kan tidak mungkin kita milih 2. Calon DPR-nya hanya bisa milih 1, sebanyak itu calon. Maka kalau kita pakai logika mereka melamar kerja, presiden calonnya 3, maka 2-nya otomatis tidak diterima kerja jadi presiden, karena yang akan jadi presiden hanya 1 orang. Berarti mereka punya peluang lulus kerja 33%. Nah, kalau masuk kepada anggota DPRD itu akan lebih luas lagi. DPR, DPRD itu akan lebih luas lagi. Maka jangan kita terlalu sibuk dengan hasil debat capres cawapres, mengomentari itu di media sosial.
yang kebutuhan kita tidak ada di situ. Kebutuhan kita hanyalah menentukan siapa pilihan kita yang menurut kita lebih dekat dengan Allah dan Rasul, dan kita antipati terhadap yang memusuhi Allah dan Rasul. Itu saja kebutuhan kita. Maka dengan waktu singkat ini kami tidak menjadikan itu bahasan. Ini hanya sebuah catatan, karena itu masuk kepada al-kalam fi ma la ya'nihi. Kita bicara dalam hal-hal yang bukan urusan kita. Urusan kita hanya memilih, selesai. Tentukan pilihanmu dari sekarang, maka lakukan nanti waktu penyoblosan sesuai dengan itu, dengan bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Amal kita adalah memilih dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Sehingga pilihan ini kalau benar, kita insya Allah dapat 2 pahala berijtihad. Kalau salah, semoga tetap Allah beri 1 pahala. Kalau kita ijtihadnya memang sudah berdasarkan dengan ilmu. Maka jamaah semua, dengan waktu singkat ini kita memulai kepada bahasan yang berbeda, karena memang seluk-beluk tazkiyatul anfus, mensucikan jiwa dalam akhlak tasawuf ini sangat luas. Kita membahas dulu bagaimana kita membersihkan dengan menjaga lisan kita dari penyakit lidah ini. Maka kita juga mengait di pertemuan ini memulai bahwasanya ada sarana yang Allah berikan, dan secara umum itu adalah prinsipnya ibadah, bahkan ibadah murni yang memudahkan kita untuk mensucikan jiwa. Sarana pertama itu oleh Imam Ghazali adalah salat. Bahkan beliau memilih bahasa itu adalah sarana terbesar, al-wasilah al-uzma. Saking ini menjadi sarana paling besar untuk mensucikan jiwa, maka Allah mewajibkan ibadah ini harian. Tidak cukup hanya sekali sehari. Pensucian jiwa dengan salat butuh sampai 5 kali, sehingga Allah wajibkan 5 kali sehari semalam. Sehingga dalam bahasa Nabi SAW, itu hak Allah atas kita. Kita sucikan jiwa kita kepadanya dengan tunduk. Kita buktikan paling kurang 5 kali sehari semalam. Kemudian apa hak kita atas Allah? Ialah Allah memasukkan kita ke taman surganya ketika kita mensucikan jiwa dengan paling kurang 5 kali sehari semalam ini. Maka jamaah semua, sedikit catatan dengan waktu yang terbatas ini. Salat bagi kita yang hidup di tengah masyarakat muslim sudah menjadi sesuatu yang biasa. Geraknya semua sudah sama kita pahami. Salat kita kami yakin secara umum pasti benar. Tinggal di situ ada perbedaan pendapat ulama yang kalau kita pulangkan kepada ulama mujtahidnya sudah selesai. Kita tidak akan mempermasalahkan orang yang sedekap tangannya di dada, yang tangannya di atas pusar, yang tangannya di bawah pusar. Kenapa? Karena itu masuk dalam ruang lingkup ijtihad ulama mujtahid dari imam yang 4 rahimahumullah. Kita tidak akan membahas mereka yang turun lutut duluan ketika sujud atau tangan duluan. Kenapa? Karena itu sudah selesai bahasannya di ruang ijtihad ulama fikih. Yang menjadi bahasan kita adalah bahwasanya salat itu menjadi sarana mensucikan jiwa. Adapun gerak-gerak aktivitas ini, kalau tidak hidup di sana, salat menjadi sarana mensucikan jantung hati ini, maka salat hampir tidak ada bedanya dengan gerak-gerik senam. Bermanfaatkah senam? Iya. Dia adalah peregangan otot. Dia menjadikan tubuh kita sehat, aliran darah lancar, sampai ada analisa ilmiah. Orang kafir masuk Islam karena dia belajar secara ilmiah. Ada bagian di kepala kita ini tidak sampai pompaan darah oleh jantung ke situ kecuali dengan posisi bersujud. Maka berarti secara fisik salat pasti membawa kepada kesehatan. Maka bagi kita yang hidup di tengah masyarakat muslim, salat sebagai gerak aktivitas itu sudah pasti membawa kepada kesehatan. Tapi dalam bahasan tazkiyatul anfus kita tidak lagi membahas itu. Kita anggap pembahasan itu sudah selesai. Bahasan kita adalah bagaimana salat ini memang mensucikan jiwa kita. Bagaimana salat ini memang seperti yang Allah kehendaki dari kita, seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surah Taha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis salata lidzikri.
dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Maka dalam kajian ulama tasawuf Bapak dan Ibu, kalau dalam salat ndak takana awak je Tuhan, ndak ingat je Tuhan, salat apa namanya? Karena tujuan dari salat itu sendiri adalah supaya kita ingat kepada yang Maha Mencipta. Maka salat dari hati yang lalai hanyalah salat olahraga, hanyalah salat senam. Sehingga dalam bahasa Nabi SAW, ada orang yang salatnya mungkin tidak dinilai oleh Allah 1/10 atau 1/6. Begitu kecil nilainya. Kita bisa ukur. Berarti 9/10 dia hanya olahraga, 1/10 salatnya dinilai. Dan itu diukur dengan kadar berapa dia merasakan khusyuk, tunduk, hadir jantung hatinya di dalam salat itu. Maka ulama mengstandarkan nilai minimal khusyuk dalam salat bagaimana? Kita ingat kepada Allah di lafaz Allahu Akbar. Maka ini memang sangat unik sudut pandang kajian tasawuf dengan sudut pandang kajian fikih. Karena ulama fikih juga mengatakan bahwasanya niat harus hadir di sini. Allahu Akbar ini saya melafazkan Allah yang maha besar ini, saya lafazkan ini untuk mengharamkan diri saya dari hal-hal di luar salat, untuk menjadikan ini adalah fardu zuhur 4 rakaat. Seluruh itu harus takana dalam jantung hati wak di lafaz Allahu Akbar. Dan di tasawuf juga ditegaskan, orang khusyuk adalah orang yang ketika membaca Allahu Akbar dia ingat dia sedang menghadap Allah Ta'ala, dia ingat Allah sedang melihatnya, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah dengan penuh kesadaran, penuh ingat, hadir jantung hatimu bahwasanya engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak sampai ke level itu, rasakanlah, sadarilah Allah sedang melihatmu. Maka kita bisa mengukur itu dengan contoh-contoh yang sudah kita berikan terdahulu. Seorang ajudan berdiri di hadapan presiden, berdiri di hadapan gubernur, itu seluruh panganannya nyo adoan untuk anan kanyo danga dari atasannya, nyo pakai subana talingonya ku untuk nak aduh yang terluput, kesadaran penuh. Maka inilah bahasa kita kilasan tentang khusyuk, kesadaran penuh kita sedang menghadap Allah Ta'ala, kita tunduk dengan hati yang hadir dalam sholat. Itulah yang harus kita usahakan dalam sholat kita. Dengan waktu terbatas ini kita potong. Semoga kajian yang kita angsur sedikit demi sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.